lemes banget ya. Kayaknya lemes banget, boleh lagi kali ya kita ngomong shalom lagi. Betul. Terus harus dibahasnya lebih heboh pokoknya ya. Iya. Yuk kita ulang lagi. Shalom semuanya. Nah gitu dong. Oke, jadi kita mau perkenalan diri kita dulu sebelumnya. Karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Kita, siapa kita? Kita MC untuk giveaway. Pertamanya dengan tema intimasi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Belly. Nama aku Karen dan kita adalah MC yang akan nemenin kalian dari awal sampai akhir acara. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua yang hadir hari ini. Oke, sebelum kita mulai acara kita, alangkah baiknya kita juga berdoa untuk kelancaran acara kita hari ini. Yuk sama-sama kita satuin hati kita tutup mata kita satuin hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau masih berencana dalam atas hidup kami Tuhan. Kiranya Tuhan acara Goodness of God hari ini ya Tuhan bisa berjalan sampai akhir acara ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadirat bisa kami rasakan sampai akhir acara ini. Yang percaya sama-sama kita rasakan. Amin. Oke, Beri, lo tau gak sih siapa aja gereja yang hari ini datang? Nggak tahu tuh. Aduh, gimana sih? Apa kita harus kenalin nih? Kita panggil satu aja kali ya. Kayaknya kita harusnya panggil satu-satu gak sih? Ini kalau udah kita panggil harusnya teriak paling kenceng sih. Ya betul banget. Kalau nggak kenceng nggak bagus. Iya nggak? Bener nggak? Video. Oke. Jadi yang pertama kita panggil dulu Gigi. Yang kedua, CWS, mana suaranya? Wow, dan juga ada Solideo. Mana suaranya Solideo? Lalu yang terakhir dari House of Worship, mana suaranya? Ada satu Belin yang kelupaan. Datang dari jauh dari siapa? Ya ampun Belin. Babelan, mana suaranya Babelan? Oke, Kira-kira nih, mereka di sini tahu nggak sih tagline kita? kalian tahu nggak Tahu nggak tagline kita? Nggak tahu. Aduh, Nggak tahu ya. sampai sekarang masih nggak tahu. Terus nggak tahu kayaknya sih. Kita ajarin dulu nggak sih? Kayaknya harus kita spill deh. Ya betul banget loh Ya ya. aja yuk Bel. Apa sih tagline kita Belin? Kalau kita bilang goodness of God, kalian balas Juga be the glory. Oke, kita coba sekali lagi, kita belajar lagi karena kita akan men-shout ini kita. Oke, coba kita ulang lagi ya. To God be the glory. Aduh, ini semangatnya mana nih, cuy? Ini mana nih? Gue nggak denger ada apa nih. Kita ulang lagi ya guys. Goodness of God, to God be the glory. masih kurang nggak sih? Kurang banget. Kurang banget loh ini. Keren banget, kita ulang sekali lagi aja supaya Senayat excited. Pakai membara gitu ya, kayak api bakar loh. Arjuna banget. Oke, let's go aja. Goodness of God, Juga. be the glory. Kakak udah mulai pada hafal. Udah hafal belum? Udah hafal belum? Harusnya udah ya. Kalau enggak, ya parah banget sih. Jadi karena udah hafal nih, semuanya udah mulai excited juga sama acara Goodness of God ini. Karena ini adalah acara kita kayaknya nggak abdul ya sih kalau bisa nggak bikin konten guys, ya kan? Kita harus bikin konten dulu. Kontennya apa Belly? YouTube. Kontennya itu kita mau buat story di mana nanti kalau aku dan Karen teriak goodness of God, nanti kalian bahas heboh mungkin pokoknya ya. Betul. Bahasnya itu be the glory. Ya, kita nanti pas kita bikin konten, jadi nanti aku akan kita bakalan ngomongin apa tagline kita dan kalian akan teriak to God be the glory bareng-bareng. Oke, siap? Siap? Oke, boleh siap-siap dulu sebentar. Oke, 1, 2, 3. Goodness of God, to God be the glory. Oke, tapi karena kita ini ada games gak sih? Yes, betul, ada challenge sebenarnya kita tuh. Betul. Kita nggak mungkin kalau ada acara-acara gini nggak ada games itu pasti nggak seru kan, Belin? Betul banget. Gamesnya apa sih, Belin? Boleh LCD ditunjukkan.
Oke, jadi ada game time, yaitu syarat dan kesemuanya adalah follow Instagram GOG, boleh teman-teman cek Instagramnya dan cek Instagram GOG ya, lalu follow Instagram GOG-nya karena ini adalah syarat paling penting ya guys dalam game ini. Lalu syarat keduanya apa, Billy? Syarat keduanya itu kalian harus post snapgram dengan konten foto maupun video momen terbaik kamu di event pre-GOG pertama dengan tema intimacy, dan jangan lupa harus tag IG GOG.2023. Betul banget, dan penilaian akan berdasarkan pada materi konten yang paling seru. Dan ini bebas, terserah kalian mau sebo apa, mau semenarik apapun, ini akan dinilai oleh tim kita. Dan lomba ini akan ditutup sampai sesi sebelum Q&A, which is jam 7.45 ya guys, ingat baik-baik. Dan yang terakhir, kalau ada challenge pasti ada pemenangnya. Jadi akan dipilih 2 pemenang, di mana aku mau remind lagi. Pemenang ini berdasarkan ketentuan 1 user 1 hadiah. Betul banget, dan pastinya hadiahnya nggak bikin kalian kecewa. Jadi langsung aja kita mulai. PPW-nya, karena ini pasti kalian akan excited banget. Ini yang pasti ditunggu-tunggu. So, let's go. Let's have fun together. Bye bye.
yang wajib bersemangat di sore hari ini. Kayak perlu dibakar lebih lagi nih kayaknya. Perlu dibakar lebih lagi apa? Jadi sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, boleh dong kasih tau sekarang ini yang katakan, lo keren banget hari ini bro. Come on, lo keren banget bro hari ini bro. Udah, itu yang pertama. Yang kedua, tos sekali lagi. Bilang gini, makanya ayo sembah Tuhan. Ayo sembah Tuhan. Oke, boleh bilang Tuhan buat Tuhan. Kita mau ambil kunci yang ini. Sebab dia punya hari yang terbaik. Cuma tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur segala yang ku alami, ya kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka setiap hari.
Ada yang udah capek? Ada yang udah capek? Aku udah capek, enggak ada yang capek. Oke, kita mau masuk lagi dalam hadirat Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Satu hal sebelum kita angkat pujian ini, mungkin teman-teman banyak baca berita ya di luar sana, di luar negeri, dimanapun, bahwa yang seperti kita sering bilang bahwa kebangkitan anak muda sedang terjadi akhir-akhir ini. Amin. Aku di dalam komunitas di sini selalu bilang bahwa saat ini kebangkitan anak muda sedang terjadi. Pilihannya hanya dua. Kita mau menikmati aja, ngeliatin aja, atau kita mau ambil bagian dalam kebangkitan ini. Lalu ketika kita memilih untuk ambil bagian, pengorbanan apa dari diri kita yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Nah, ini jadi hal penting. Salah satu bentuk pengorbanan yang teman-teman, salah satu sebenarnya sore hari ini, di jam-jam seperti ini sebenarnya pasti bagi teman-teman kita ngajak nongkrong, ngajak mungkin main basket, mungkin main futsal. Tapi kalian berikan waktu yang sepenuhnya untuk datang ke ibadah sore hari ini. Ini yang diharapkan Tuhan. Anak muda kembali bangkit, anak muda kembali on fire di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita pejamkan mata kita sejenak untuk merenungkan setiap kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia baik, teman-teman.
dapat dimuliakan dan tinggikan hanya Engkau Tuhan. No other name. It's only you, Jesus. Tuntun kami hari demi hari. Tak pernah Kau tinggalkan kami sedetik pun. Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau kami tak menyadari itu semua Bapa. Satu hal Tuhan yang kami rindukan. Kami ingin merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami Bapa. Your presence is heaven, Jesus. Tanamkan kembali dalam hati kami semangat baru, api yang baru Tuhan, untuk intim kepada-Mu Bapa. Yesus, sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan firman itu berlalu begitu saja Bapa. Tanamkan Tuhan setiap kata-kata dalam hati kami. Dari setiap firman yang dikeluarkan pada sore hari ini Bapa. Siapkan hati kami. Biar kami duduk diam di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Siap Bapa menyambut kata-Mu sore hari. Datang dan berarti hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari percaya sama-sama kita katakan amin. Luar biasa sore hari ini. Cuman gak kalah luar biasa juga. Kita kedatangan satu pembicara luar biasa. Mana saudara? Berikan semangat untuk pembicara kita. Dia melayani anak-anak muda. Dan sore hari ini dia siap untuk membagikan firman-Nya. Mari kita hadirkan Happy Time. Thank you Praise and Worship Team, dan thank you so much untuk leaders dan juga panitia yang luar biasa yang udah mempersiapkan acara yang keren banget. Siapa yang bersyukur hari ini bisa ada di tempat ini hari ini? Luar biasa ya teman-teman. Coba aku lihat di sini semuanya wajahnya ganteng cantik semua. Coba lihat kiri kanan, ganteng cantik kiri kanannya. Puji Tuhan, haleluya ya, ganteng cantik semua. Nah, jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang baru ketemu aku. Maybe this is the first time teman-teman ketemu aku langsung. Jadi kenalin, nama aku adalah Revi. Aku melayani di GBI Gilgal. Jadi di bawah leadership dari Pastor Johan Mugi, dan aku lumayan aktif juga di media sosial. Ada yang pernah lihat aku di media sosial mungkin teman-teman ya? Ya, aku biasanya joget-joget itu, enggak ya, yang nyampein firman Tuhan. Dan aku senang banget tiap kali dapat kesempatan kepercayaan untuk berbagi, karena aku udah ngerasain sendiri bagaimana firman Tuhan mengubah hidup aku, dan aku percaya firman Tuhan yang sama juga pasti mengubah kehidupan teman-teman. Amin. Dan sepanjang pembahasan hari ini aku minta kita semua semangat ya. Yes. Jangan ada yang diam-diam aja. Kalau ada pesan yang bagus bisa teriakan amin. Coba tes aminnya. Amin. Coba kita tes haleluyanya. Haleluya. Coba kita tes tepuk tangannya. Nah, sepanjang pembahasan firman, janji ya sama aku kita semua semangat. Deal? Dan karena aku orangnya orang Kristen murah hati, jadi aku mau giveaway dulu teman-teman. Aku mau kasih satu buku aku jujur sama Tuhan gratis. Ada yang mau? Ada yang mau? Silakan maju ke depan, boleh ambil satu ini. Silakan. Iya, silakan ya. Kalau yang lain mau, cuma satu doang yang imannya bergerak teman-teman ya. Oke, jadi kita mulai dengan thank you Kak, thank you so much. Kita mulai dengan doa terlebih dahulu ya teman-teman, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami ada di tempat ini hari ini. Dan kami percaya banget hari ini Tuhan punya sesuatu yang besar bagi hidup kami. Maka itu kami minta biar kami pakai hamba-Mu, agar apa yang keluar dari mulut, hati, pikirannya bisa sungguh-sungguh berdasarkan daripada Tuhan. Dan Tuhan biar Engkau yang persiapkan hati setiap dari kami, agar firman yang tabur hari ini dapat sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kami serahkan semuanya sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Ubah kami Tuhan lewat pembahasan firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin.
Oke, jadi hari ini teman-teman kita bahas soal intimacy. Keintiman, jauh sebagaian keintiman. Teman-teman tahu nggak sih bahwa ada perbedaan yang namanya tahu, mengenal, sama punya keintiman. Ini tiga hal yang berbeda banget. Aku kasih perumpamaan kayak gini, misalnya ya, aku tahu gembala dari GSJS, Pastor Michael Gunawan. Kita sama-sama saling follow-followan di sosial media. Tapi saya nggak pernah ketemu langsung, saya nggak pernah ngobrol sama dia. Jadi anggap aja kita saling tahu, teman-teman. Nah itu sama Pastor Michael. Nah aku ambil contoh lagi. Aku punya seorang teman waktu kuliah namanya Stanford. Kita pernah makan bareng, kita pernah ngobrol bareng, kita pernah kelas bareng. Jadi aku sama Stanford ini kita mengenal satu sama lain. Nah tapi beda kalau misalnya sama pasanganku yang namanya Michelle. Semua katakan cie. Nah aku sama pasanganku Michelle, kita ini bukan sekedar saling tahu, bukan sekedar saling mengenal, melainkan kita ini bisa dibilang punya yang namanya keintiman. Kenapa? Karena aku sama dia kita pacaran udah 4 tahun teman-teman. Wow, ya lumayan lah ya cie lah ya. Nah teman-teman, anggap aja aku sama Michelle ini kita udah banyak ngobrol. Kita udah banyak jalan bareng. Aku kenal keluarganya, dia kenal keluarga aku. Jadi bisa dibilang kita punya namanya hubungan yang lebih intim, gitu ya. Nah jadi ini adalah tiga level relationship yang berbeda. Tahu, kenal, intim. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan hubungan kita sama Tuhan? Kita di level yang mana teman-teman? Apakah kita sekedar tahu Tuhan dari orang lain? Kita kenal sih sama Tuhan, tapi nggak dalam-dalam amat hubungannya? Atau kita sungguh-sungguh punya yang namanya keintiman, intimacy with God? Orang tuamu nggak tahu, pendetamu nggak tahu, kamu yang paling tahu gimana hubungan kamu sama Tuhan hari ini. Makanya itu hari ini kita belajar gimana sih caranya kita bisa punya keintiman yang lebih dalam sama Tuhan. Tapi hari ini tips yang mau aku berikan ini hanya akan jadi informasi kalau teman-teman nggak terapin. Tapi kalau teman-teman mau sungguh-sungguh terapin, aku percaya ketika kita punya keintiman dari Tuhan, kita akan lihat hidup kita lebih tenang, lebih punya kekuatan, lebih punya pengharapan. Ada amin? Maka itu yuk kita belajar. Ada 5 poin hari ini teman-teman yang bisa kita pelajari. Poin yang pertama, kalau kita pengen punya keintiman sama Tuhan, kita harus punya yang namanya keinginan buat punya keintiman. Harus dimulai dengan sebuah keinginan. Pada Yesaya 26 ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Dengan segenap jiwaku, aku merindukan engkau di waktu malam. Dengan segenap hatiku, aku mencari engkau di waktu pagi. Nah jadi ini menarik sekali. Ya, penulis kitab Yesaya ini mengatakan bagaimana dia tuh pengen banget dekat dan juga semakin mengenal Tuhan. Nah itu juga yang harusnya kita miliki dalam hidup kita. Kita harus terlebih dahulu punya keinginannya dulu. Kalau keinginan aja nggak punya, ya kita nggak akan sungguh-sungguh punya keintimannya. Teman-teman, aku mau kasih sebuah pertanyaan. Teman-teman bisa tebak nggak? Aku pertama kali ketemu pacarku Michelle di mana? Ada yang bisa tebak? Di mana? Gereja, rohani sekali. Tapi salah. Ada yang Bapak salah juga. Di mana? Mall. Oke, macam-macam ya. Ada yang bilang Tinder? Oh enggak ya, bukan Tinder juga ya, teman-teman ya. Nah, ketemunya di mana? Mall. Ketemunya di rumah sakit jiwa. Wow. True story, teman-teman ya. Waktu itu lagi di rumah sakit jiwa, tapi bukan kita ya pasiennya ya. Waktu itu kita lagi pelayanan. Saya lagi khotbah dan ternyata kebetulan dia volunteernya. Dia lagi melayani waktu itu. Dia pas lagi khotbah kan lirik-lirik, ih cakep juga gitu ya. Nah singkat cerita ya udah, setelah acara tukar-tukaran kontak kan, tukar-tukaran Instagram. Terus dia nulis buku juga ternyata kan. Aku bilang, bagi dong mau bukunya gitu. Terus dia boleh kok, nanti aku kirimin ya. Terus aku bilang gini, nggak apa-apa, nggak usah dikirimin. Nanti aja kalau kita ketemu lagi. Ya, udah tahu, kita udah tahu gitu kan ya. Nah, singkat cerita akhirnya ya kita pendekatan gitu ya. Aku chat dia gitu ya, kita chattingan. Dan singkat cerita, setelah 1,5 tahun aku pendekatan dan melewati tahap friendzone, akhirnya teman-teman berhasil mendapatkan hatinya gitu ya. Ini jadi huil ya. Bisa firman Tuhan hening semuanya ya. Nah singkat cerita teman-teman ya, kita anggapnya jadi semakin kenal lah setelah kita jadian. Nah yang menarik gini, waktu kita ketemu di rumah sakit jiwa, sebenarnya yang melayani bukan cuma saya dan dia. Ada yang lain-lain. Mungkin ada belasan bahkan puluhan orang. Tapi bedanya, aku pengen punya keinginan yang besar banget untuk punya hubungan lebih sama dia. Kalau yang lain,
Ya udah, yang lain cuma hai-hai doang, salaman, kenalan, udah. Keinginan buat mengenal Michelle-nya nggak gitu dalam. Beda sama aku waktu itu. Aku keinginan mengenalnya dalam banget. Makanya akhirnya hubungannya juga lebih dalam hari ini. Dimulai dari punya keinginannya dulu. Nah sama dengan hubungan kita sama Tuhan nih. Kita bisa 100 orang datang ke gereja hari ini. Tapi pertanyaannya, seberapa rindunya kamu sih kenal Tuhan? Karena kita bisa datang ke gereja hari ini dengan level kerinduan yang beda-beda. Ada yang mungkin datang ke gereja hari ini cuman karena dia pikir ya udahlah asal datang aja. Ya udahlah aku cuma diajak teman doang. Ya udahlah katanya cewek-ceweknya cantik-cantik kan gue mau lihat gitu. Mungkin datang tapi nggak sungguh-sungguh karena rindu mengenal Tuhannya. Tapi ada orang-orang juga yang datang mereka sungguh-sungguh, aku mau belajar firman. Aku mau berjumpa dengan Tuhan, aku mau mengalami Tuhan. Ketika kita datang dengan sebuah kerinduan yang berbeda, kita juga akan mengalami sesuatu yang berbeda. Dimulai dari keinginannya. Kenapa kita datang hari ini, teman-teman? Ini adalah sesuatu yang perlu kita jawab. Why we come to church today? Dan bukan cuma ketika datang ke gereja, tapi ketika saat teduh. Teman-teman, mungkin setiap dari kita, mungkin aja udah saat teduh. Tapi kualitas saat teduh setiap orang beda-beda loh. Ada yang saat teduh anggapnya cuma ya udah, yang penting gue udah lakuin udah. Tapi ada yang saat teduh benar-benar karena dia butuh Tuhan banget. Dia pengen mengenal Tuhan banget. Beda. Jadi kalau misalnya ada teman yang mengatakan, oh iya tiap hari aku udah saat teduh, bagus. Tapi pertanyaannya, seberapa kualitas kamu ketika kamu melakukan saat teduh itu? Kamu beneran gak sih pas doa tuh mau kenal Tuhan? Pas baca firman kamu beneran gak sih pengen tahu isi hatinya? Itu menentukan. Jadi mulai dari keinginan kita. Coba mengatakan keinginan. Ketika kita punya keinginan, di situ kita akan punya yang namanya keintiman. Ada amin? Amin. Poin yang pertama, teman-teman. Nah, poin kedua, kalau kita pengen punya keintiman sama Tuhan, selain punya keinginan, kita juga harus mau berbicara dengan benar sama Tuhan. Berbicara dengan benar sama Tuhan. Teman-teman, kalau kita baca Alkitab unik loh. Murid-murid Tuhan Yesus nggak pernah nanya Tuhan Yesus, guru, gimana sih cara ubah air jadi anggur? Nggak pernah. Tuhan Yesus gimana sih cara jalan di atas air? Nggak pernah juga. Tuhan Yesus gimana sih bangkitin orang mati? Nggak pernah. Tapi murid-murid nanya gini, Tuhan Yesus, gimana sih cara berdoa yang benar? How to pray? Dalam kata lain, murid-murid melihat bagaimana kehidupan doa Tuhan Yesus adalah suatu yang sangat amat penting, sangat amat berkuasa. Murid-muridnya melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus berdoa sama Allah Bapa, ada sesuatu yang berbeda terjadi. Itu yang bikin pelayanannya sangat amat powerful. Dan itu yang murid-muridnya juga pengen belajar, yaitu cara berdoa yang benar. Dan pas Tuhan Yesus jawab, Tuhan Yesus ajarin apa? Tuhan Yesus bilang, berdoalah seperti ini. Bapa kami yang ada di surga. Coba semua kata Bapa. Bapa. Jadi ketika kita berdoa, kita diajak Tuhan Yesus buat memandang Tuhan kita dengan sebutan Bapa, Father, Abba, Daddy. Tapi masalahnya banyak orang hari ini ketika doa bukan anggap Tuhan sebagai Bapa, melainkan menganggap Tuhan sebagai babu atau sebagai bos. Maksudnya apa? Babu tahu ya? Anggapnya asisten rumah tangga, pembantu. Banyak yang seperti itu. Doanya kayak gini. Ketika doa nyuruh-nyuruh Tuhan. Ketika nggak dikabulin doanya, mulai komplain, marah, bahkan ngancam Tuhan. Ayo, ada di sini kayak gitu? Nggak ada ya di gereja lain ya, kok semua baik-baik semua kalau doa kan? Nggak ada yang marah sama Tuhan, nggak ada komplain ya, luar biasa. Tapi kadang-kadang kesalahan kita kan kayak gitu ya. Kita lupa, He's God and we are not. Kadang-kadang kita lupa pas doa seakan-akan kita tuannya dan Tuhan babunya. Kebalik teman-teman. Jangan lupa, Tuhan bukan babu kita. Tapi Tuhan juga bukan bos kita. Kadang-kadang kita mandang Tuhan kayak bos. Mau tahu hubungan bos sama karyawan gimana? Kalau karyawannya perform, bosnya kasih gaji plus bonus. Banyak orang Kristen hari ini kayak gitu. Dia pikir, Tuhan, gue udah rajin ke gereja. Gue udah pelayanan loh di gereja. Gue udah ikut ke kegiatan sosial, kasih persepuluhan. Mana berkatnya Tuhan? Kok kamu gak kasih aku berkat sih? Padahal aku udah setia loh melayani Tuhan sampai sekarang. Mana berkatnya? Kadang-kadang kita seakan-akan hubungan sama Tuhan kayak transaksional, teman-teman. Aku lakukan hal baik di sini, kamu harus berkati aku di sini. Jadi transaksional banget. Kita melakukan sesuatu karena kita memang pengen dapat benefit dari Tuhan. Ini juga salah. Di mana yang benar bukan anggap Tuhan babu, bukan anggap Tuhan sebagai bos, tapi anggap Tuhan sebagai Bapa. Coba semua katakan Bapa. Bapa. Yang namanya Bapa
Yang kalau bapak punya anak, anaknya belum berperforma sekalipun, bapaknya udah sayang. Coba deh teman-teman di sini, kalau saya punya ayah, dari kecil udah dikasih makanan kan? Udah dikasih tempat tinggal, dikasih edukasi kan? Dikasih pakaian kan? Padahal kita masih bayi, nggak bisa apa-apa, tapi diberikan, disediakan. Itu bapak dan anak. Tapi tentu Tuhan yang kita sembah bukan bapak yang jahat, tapi bapak yang sangat amat baik. Dia menyediakan semua yang kita butuhkan, bahkan lebih daripada bapak kita yang ada di atas bumi ini. Dan kita taat melakukan apa yang benar, bukan karena pengen dapat sesuatu dari bapak, melainkan karena kita anaknya. Kita melakukan karena ada hubungan. Ini bukan transaksional, tapi relational. Itulah yang Tuhan ajarin dalam hidup kita. Pas doa, ingat, kita lagi ngomong sama bapak. Dia adalah pribadi yang paling sayang kita. Kamu mungkin merasa orang tuamu sayang kamu, bapakmu di surga lebih sayang kamu. Kamu merasa teman kamu sayang kamu, bapak di surga lebih sayang sama kamu. Kamu merasa mantan kamu itu sayang kamu, tapi percayalah Tuhan lebih sayang kamu daripada mantan kamu. Mantan kamu cuma sok-sok ngomong, aku rela mati demi kamu. Kalau Tuhan Yesus beneran tidak rela mati buat kamu. Dia rela mati buat Tuhan kita. Jadi doa teman-teman, dan doanya jangan sekali-kali, tapi sehari-hari. Sehari-hari teman-teman. Ini aku kasih perumpamaan gini, misalnya aku punya 3 teman, si A, si B, si C. Kita semua lah, kita punya teman A, B, C. Kita ngobrol sama si A, misalnya setahun sekali. Sama si B, sebulan sekali. Sama si C, setiap hari. Kira-kira paling dekat sama yang mana? Sama si C lah, kenapa? Karena tiap hari ketemu, tiap hari ngobrol. Ya tentu kita lebih dekat, lebih akrab sama dia. Nah sama dengan Tuhan. You can get close to God as you want to be. Kamu bisa dekat sama Tuhan tergantung kamu mau ngobrolnya seberapa sering sama Tuhan. Kalau kamu ngobrolnya cuma seminggu sekali di gereja sama Tuhan, jangan heran kalau nggak deket-deket aman. Kalau mau lebih dekat, doanya tiap hari sama Tuhan. Bahkan kalau bisa, bukan cuma pagi doa, tengah hari, siang doa, sore doa, malam doa. Lebih baik kebanyakan doa daripada kekurangan berdoa. Yes. Banyak-banyak berdoa. Doa gratis kok. Siapa di sini suka barang gratis? Oh dikit ya. Sukanya barang mahal, branded, luar biasa, keren semuanya ya. Biasanya sih kita seneng ya barang gratis ya. Nah doa itu gratis, tapi gratis bukan berarti murahan teman-teman. Amin. Doa adalah sesuatu yang mahal banget yang Tuhan sudah sediain, ini bisa kita pakai. Dan ketika kita berdoa jangan buru-buru. Kadang-kadang kesalahan kita bukannya saat teduh, tapi saat buru-buru kadang-kadang. Ingat ya, namanya saat teduh. Artinya slow down, nyantai, enjoy the moment. Bukan buru-buru. Kadang-kadang kan kita kesalahannya saat teduhnya buru-buru kan. Sama kereta api aja cepetan kita ya kan. Kadang-kadang kan, wah doanya buru-buru kan. Udah kayak ngerap, Eminem kalah kan. Bacanya cepet banget. Habis baca ditanya, tadi baca apa? Lupa ya gitu. Padahal baru baca. Tapi buru-buru nggak nangkep apa-apa. Teman-teman aku kasih perumpamaan gini. Waktu itu aku pernah naik kereta yang super cepat tuh, Shinkansen namanya di Jepang. Itu 1000 km per jam kalau nggak salah. Jadi cepet banget. Nah yang unik gini teman-teman. Ketika naik kereta itu, aku bisa lihat ya, ada toko-toko yang dilewatin. Tapi aku nggak tahu secara detail. Mungkin cuma lihat bangunannya udah. Tapi aku nggak bisa lihat isinya apa, karena saking cepatnya keretanya. Tapi beda, kalau aku lewatin tokonya, jalan kaki. Oh, aku bisa lihat. Ada sales. Ada bajunya kuning, merah, biru gitu ya. Ada sekitar 20 orang rame tokonya. Bisa lebih detail. Kenapa? Karena aku jalan kaki dan bukan naik kereta. Beda. Nah sama. Kita sama Tuhan juga nih. Kecepatan kita ketika saat teduh itu menentukan loh. Kita buru-buru atau enjoy the moment. Itu menentukan juga seberapa kita bisa nyerap isi hati Tuhan dalam hidup kita. Jadi ketika saat teduh, ingat ya, jangan buru-buru lagi. Coba kita angkat tangan kanan kita sama-sama. Tepuk pundak teman di sebelah kanan kita, bilang bro, jangan buru-buru kalau saat teduh. Jangan buru-buru, enjoy the moment ketika saat teduh. Ketika berdoa sama Tuhan, Dia adalah Bapa, kita adalah anak. Ya itu yang kedua ya teman-teman ya. Nah yang ketiga yang bisa kita pelajari hari ini teman-teman. Poin yang ketiga, kalau kita pengen semakin intim sama Tuhan, maka kuncinya teman-teman adalah kita semua harus melakukan apa yang Tuhan mau, alias taat sama Tuhan. Coba semua katakan taat. Taat. Pada Yohanes 14 ayat 21 dikatakan
Bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang sungguh mengasihi aku. Ternyata Tuhan itu merasa disayang ketika kita taat sama Tuhan. Tuhan nggak pengen kita sekedar hafal ayat-ayat Alkitab, melainkan Tuhan pengennya kita melakukan ayat-ayat Alkitab. Apa sih perumpamaan gini? Misalnya, kita semua udah dewasa ya, udah gede, udah punya keluarga, udah punya anak, misalnya aja. Terus kita bilang kepada anak kita, "Nak, itu kamar kamu kan berantakan banget. Bersihin ya nak," gitu. Terus dia pergi, 2 jam kemudian, belum rapi nih kamarnya. Pas ketemu, dia bilang kayak gini kepada kita, "Papa, Mama, aku ingat loh, hafal aku perintahnya tadi, bersihkan kamar." Aku hafal. Dan juga aku udah diskusi loh sama 4 temanku lewat Zoom, apa yang akan terjadi kalau kita bersihin kamar kita. Bukan hanya itu, kita udah bahas dalam bahasa Ibrani dan Yunani arti membersihkan kamar. Kita sebagai orang tua gimana? Jangan kepala kan ya, anak gue kenapa kan gitu ya. Kita pengen ya anak kita kan melakukan apa yang diarahkan. Toh itu kan juga buat kebaikan dia kan, rapiin kamar, bener nggak? Nah sama dengan hubungan kita sama Tuhan. Tuhan sering kasih kita perintah, itu buat kebaikan kita. Dan kalau kita melakukannya, hati Tuhan juga disenangkan. Taat sama Tuhan, itu caranya kita bisa semakin intim juga sama Tuhan. Banyak kita suka bertanya, apa sih kehendak Tuhan buat hidupku? Dan Tuhan bilang gini, kehendak yang sebelumnya aja belum dilakuin, ngapain kasih yang baru? Kadang-kadang kita udah tahu loh Tuhan minta apa, tapi seringkali kita yang gak melakukan. Contohnya, Tuhan udah bilang, kalau pendekatan sama yang cinta Tuhan, kita masih aja bandel kan, pacaran beda agama gitu misalnya. Nggak ada di tempat ini, tempat lain, gereja lain sih baik-baik semua ya. Kadang-kadang kita udah tahu, jujur, kita bukannya jujur kan, masih bohong, masih nipu kan. Ditanya sama pacar, habis dari mana? Padahal habis main futsal gitu kan. Tapi ngomongnya habis belajar bareng nih sama temen gitu kan. Kadang-kadang gitu kan. Nah apa sih perintah Tuhan dalam hidup kita? Ayo lakukan. Teman-teman tahu gak sih di Alkitab yang pernah disebut a friend of God secara langsung itu ada 2, Abraham dan Nuh. Kenapa sih mereka dibilang sahabat Tuhan? Jawabannya adalah karena ketaatan. Teman-teman ingat kisah Abraham? Bagaimana Abraham waktu itu diminta untuk korbanin anaknya yang namanya Ishak. Teman-teman, Abraham nunggu kelahiran Ishak berapa lama waktu itu? Ada yang tahu? Sekitar 25 tahun. Lama nggak? Lama lah, 25 tahun, bayangin. Ya kan kita jomblo 2 tahun aja udah Tuhan, kapan penderitaan ini berakhir kan gitu ya. Ini 25 tahun teman-teman kan. Lama banget penderitaannya. Tapi Abraham menunggu dengan setia. Singkat cerita, pas sudah dikasih anak, gak lama kemudian Tuhan bilang, korbanin anakmu. Gampang atau susah perintahnya? Susah. Tapi di tengah itu semua, Abraham putuskan buat taat. Dia bawa Ishak ke atas gunung, siap untuk mengorbankannya. Dia udah ikat Ishak, dia udah taruh tuh kayu bakarnya, dia udah angkat pisaunya, siap menyembelih Ishak. Tuhan bilang, tunggu, aku udah lihat ketaatan dan kesetiaanmu. Itu kisah Abraham, makanya dia dikenal a friend of God. Sama kayak Nuh. Kita ingat juga ya kisah Nuh. Bagaimana Nuh waktu itu diminta Tuhan bikin bahtera. Padahal biasanya nggak ada hujan. Belum ada yang namanya banjir pada zaman itu. Beda sama Jakarta hari ini ya kan. Nggak ada banjir di situ. Dan di tengah itu semua Tuhan bilang, bangun bahtera. Masuk akal nggak sih? Nggak masuk akal. Bikin bahtera murah atau mahal? Mahal. Jadi kita bisa bayangin ya. Bagaimana Nuh dia korbanin waktunya bertahun-tahun. Energinya. Dia keluarin uang. Meskipun gak make sense, orang-orang mungkin ejek-ejek dia, lu ngapain bikin kayak gini ya? Tapi dia tetap taat sama perintah Tuhan. Dan itu yang membuat dia dikenal a friend of God. Nah sama dengan hidup kita. Kadang-kadang Tuhan akan berikan perintah buat kita, belum tentu nyaman. Kadang-kadang susah, dan bahkan rasanya kita kayak harus mengorbankan sesuatu. Kamu mau kasih sedikit cerita. Jadi beberapa minggu yang lalu aku ada pelayanan di sebuah gereja. Setelah aku kelar pelayanan di sana, aku ketemu dengan salah satu koordinatornya. Dan pas ngobrol-ngobrol, dia cerita kayak gini. Dia cerita dia punya 8 anak asuh di rumahnya. Tinggal sama dia. Ngerawat anak satu aja udah susah, mahal. Bayangin ini 8. Dan bukan anak dari keturunan dia sendiri. Anak orang lain yang mungkin latar belakangnya dia juga nggak tahu secara persis. Tapi dia asuh 8 anak ini. Dia cerita pas kecil dia gak punya mimpi sama sekali punya anak asuh. Gak pernah. Tapi one day Tuhan taruh beban di hatinya untuk merawat anak-anak ini yang mungkin gak punya kasih orang tua.
Dia adopsi, dia asuh sampai 8. Dan dia cerita, kenapa dia lakuin itu? Jawabannya cuma satu, karena Tuhan yang suruh aku lakukan. Aku suka pelayanan sosial dan singkat cerita bulan lalu kita pelayanan ke kolong jembatan waktu itu. Jadi ke sebuah sekolah di kolong jembatan dan menarik, ada guru yang ngajar. Dan ternyata pas ngobrol-ngobrol aku baru tahu guru yang di sekolah kolong jembatan ini dulunya ngajar di sebuah sekolah yang anggapannya baik, sekolah normal, sekolah swasta, gajinya oke. Tapi dia merasa Tuhan taruh di hatinya untuk melayani anak-anak di kolong jembatan. Dia tinggalin sekolah itu, dia jadinya jadi guru di sekolah kolong jembatan. Gak make sense, gak masuk akal. Tapi dia lakukan itu karena Tuhan yang suruh, dia mau taat sama Tuhan. Nah begitu pula dalam hidup kita, kadang-kadang ketika Tuhan kasih perintah, belum tentu enak teman-teman. Kadang-kadang gak nyaman. Tapi kalau misalnya kita sungguh-sungguh sayang sama Tuhan, dan kita percaya Tuhan punya rencana lewat hidup kita, taat sama Tuhan, maka kamu akan lihat hal besar mukjizat terjadi bagi hidup kamu dan juga bagi hidup kamu. Yuk kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu poin yang ketiga ya teman-teman. Bagaimana kita bisa intim sama Tuhan dan cara mulai taat sama Tuhan. Itu yang ketiga. Nah yang keempat, yang bisa kita pelajari hari ini, kalau misalnya kita pengen punya keintiman yang lebih lagi sama Tuhan, kuncinya apa teman-teman? Kita harus bisa yang namanya bersyukur. Coba semua kata bersyukur. Bersyukur. Kuncinya adalah bersyukur. Kalau kita baca Efesus 5 ayat 20, dikatakan, bersyukurlah senantiasa atas segala sesuatu. Tuhan pengen kita bersyukur. Aku pengen kasih sedikit cerita. Jadi sekitar 2 bulan yang lalu aku baru pelayanan ke Gorontalo waktu itu. Dan waktu itu orang-orang gerejanya ngajakin aku buat lihat ikan hiu paus. Pernah lihat hiu paus teman-teman? Benar. Nah nanti bisa lihat di sosial media, itu lucu loh. Hiu paus ini bentuknya kayak hiu, tapi mulutnya itu nggak ada giginya. Mulutnya lebar, jadi dia cuma telan ikan-ikan kecil, bukan makan manusia gitu. Jadi singkat cerita kita naik perahu kecil, mau lihat ikan hiu paus dan kita bisa pegang. Dan waktu itu aku naik perahu kecil dengan satu orang anak kecil umur 4 tahun sama bapaknya. Dan singkat cerita awalnya anaknya excited banget. Dia semua, wih ini kan hiu paus. Wah keren banget, mantep gitu ya. Tapi singkat cerita lama-lama anaknya bosan. Lama-lama anaknya komplain, "Pak, bosen gitu. Aduh Pak, ikannya cuma ini doang gitu ya." Dan anak ini dia pakai yang namanya itu pelampung teman-teman. Ya kan soalnya anak kecil kan takut ya ke laut kan jatuh kan tenggelam ya nanti ya. Jadi dipakein pelampung teman-teman. Tapi anak ini gak senang, dia mau lepas terus pelampungnya. Papanya bilang, "Dek, jangan dilepas, bahaya, kamu pakai pelampungnya." Tapi anaknya malah kesel. "Udahlah Pak, apaan sih pakai pelampung, gak enak Pak, panas gitu." Terus di pelampungnya ada pulitan-pulitan itu. Dia mau tiup, plit gitu kan. Terus papanya bilang, "Nak, jangan nak, itu kan kotor, bakteri, gak tahu dah siapa aja yang niup kan, udah jangan ditiup." Tapi anaknya bilang, "Aduh apaan sih Pak, itu dilarang, ini dilarang. Apaan sih Pak, Papa jahat. Dan dia mulai nangis teman-teman waktu itu. Dia nangis, dia komplain, dia bilang papanya jahat. Dan pas aku lihat itu, aku merasa lucu juga ya. Padahal papanya bukan jahat, benar gak sih teman-teman? Papanya bagian pelampung, karena papanya sayang sama anaknya. Supaya anaknya bisa dalam keadaan yang aman. Nggak tiup peluit, kan supaya anaknya nggak sakit perut. Anaknya dibayarin nonton ikan hiu paus, bayar nggak? Bayar. Papanya baik atau jahat? Baik. Tapi sayangnya anaknya nggak bisa menyadari kasih dari papanya waktu itu. Di tengah berkat papanya, dia malah komplain dan marah-marah anggap papanya jahat. Pas aku lihat itu, aku merasa seringkali itu kayak hidup kita nggak sih manusia? Seringkali Tuhan udah berkati kita dan luar biasa, tapi kitanya yang nggak sadar berkat Tuhan, kita malah seringkali anggap yang hidup kita nggak enak, padahal hidup kita penuh dengan berkat. Contohnya kita bisa melihat seperti waktu itu kehidupan Raja Saul. Raja Saul menghadapi seorang raksasa, namanya siapa yang ingat? Goliat. Waktu itu Raja Saul nggak bisa ngalahin Goliat, dia takut. Muncul pemuda namanya siapa? Daud. Singkat cerita, Daud berhasil mengalahkan Goliat. Dan Daud jadi panglima perang buat Raja Saul. Banyak kemenangan-kemenangan yang Daud bawa buat Raja Saul. Tapi suatu hari, para cewek-cewek pada nyanyi-nyanyi kan. Wah, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Pas Saul dengar, panas dia. Dia pikir, waduh, orang-orang lebih suka Daud dari saya. Dia gak senang, dia jadi berusaha untuk membunuh Daud. Padahal teman-teman, kalau kita perhatikan,
Daud itu bukan kutuk loh buat Raja Saul. Berkat loh. Kalau nggak ada Daud, menang nggak lawan Goliat? Enggak kalah. Kalau nggak ada Daud, menang nggak banyak peperangan? Enggak. Raja Saul justru kerajaannya makin maju gara-gara apa? Ada Daud. Tapi sayangnya, dia nggak anggap Daud berkat, tapi dia anggap Daud sebagai kutuk bagi hidupnya. Dia yang rugi sendiri. Nah, sama halnya dalam hidup kita. Kadang-kadang kesalahan kita banyak berkat dari Tuhan, tapi kita nggak menyadari itu adalah berkat. Contoh ya. Siapa di sini yang pas lagi kerja, terus kita komen, Tuhan, ini bos gue gila banget ya, kerjanya banyak banget nih, nggak tahu diri gitu. Ada pernah gitu? Pernah ya mungkin ya. Siapa di sini yang tahu itu pekerjaan berkat loh? Banyak di luar sana mau cari kerja susah. Siapa di sini yang pelayanan di gerejanya merasa gila banget nih, gue disuruh pelayanan terus capek banget nih? Ada yang gitu? Oh nggak ada ya, ini di gereja lain juga nih. Kesini mah baik semua ya, luar biasa semua. Ya kadang-kadang kita kayak gitu kan, aduh capek banget disuruh pelayanan. Siapa di sini yang tahu itu kehormatan dari Tuhan loh melayani? Kita kadang-kadang lupa berkat dari Tuhan, kita malah anggapnya sebagai kutuk. Itu berkat loh. Hari ini coba belajar untuk bersyukur. Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya dan terpanggil sesuai rencananya. Segala sesuatu artinya bukan cuma hal-hal yang kita anggap baik, melainkan juga hal-hal yang kita anggap gak enak, buruk, gak enak. Itu sebenarnya juga ada berkat Tuhan di baliknya. Kita gak pernah tahu. Percaya, kalau kita jalan sama Tuhan, endingnya semuanya bakal baik-baik aja. Mungkin hari ini ada berapa yang pernah diputusin sama seorang yang kita suka. Mungkin mantan kita. Pas kita putus rasanya gimana? Pas ditinggalin, diselingkuhin. Sedih kan? Mungkin kadang-kadang kita merasa, Tuhan jahat banget, kenapa kamu ambil dia dari aku? Tapi teman-teman, hari ini aku pengen ingetin, bersyukur lo gak jadi sama dia. Kalau dia rela putusin kamu atau bahkan selingkuh, berarti dia bukan yang tepat. Ya udah kalau nggak jadi sama dia, karena Tuhan mau kasih pintu kesempatan buat kamu ketemu yang lebih tepat. Ada amin? Amin. Wow, luar biasa banget nih tepuk tangannya. Berasa ya permasalahan di sini relationship nih paling banyak ya. Tapi dalam segala aspek kehidupan kita juga, pekerjaan, di dalam kesehatan, keluarga, percaya Tuhan punya rencana yang besar bagi hidup kita. Amin. Yang kelima, supaya kita bisa punya keintiman yang lebih intim sama Tuhan, kita perlu punya yang namanya iman. Coba semua katakan iman. Iman. Pada Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, it is impossible to please God without faith. Mustahil menyenangkan hati Tuhan tanpa iman. Teman-teman tahu nggak sih bahwa kepercayaan itu adalah sebuah pemberian yang sangat berharga. Teman-teman coba bayangin deh, kalau misalnya kamu punya teman, tapi teman kamu nggak percaya sama kamu, sedih nggak? Sedih. Kamu punya pasangan kamu nggak percaya sama kamu, sedih? Sedih. Kamu punya orang tua nggak percaya sama kamu, sedih nggak? Sedih. Sama ketika kita nggak percaya sama Tuhan, Tuhan juga sedih. Ketika Tuhan udah mengatakan bahwa aku berjalan bersamamu, tapi kita khawatir terus, Tuhan juga sedih. Kalau kita khawatir terus, seakan-akan kita kayak lagi bilang ke Tuhan, Tuhan, lu jadi bapak nggak becus rawat gue. Seharusnya kita menjadi orang-orang yang beriman, teman-teman. Ya, kadang-kadang pikiran khawatir muncul. Memang, kita manusia biasa. Kadang-kadang pikiran khawatir muncul. Tapi, kita nggak perlu membiarkan kekhawatiran itu menguasai hati kita. Kekhawatiran kita itu belum tentu benar loh. Belum tentu benar. Tahu nggak, Don Joseph Gui, dia nulis buku judulnya The End of Stress. Dia bilang gini, dia bilang, bagaimana ternyata 85% dari apa yang manusia khawatirkan sebenarnya nggak pernah kejadian. Yang kejadian cuma 15%. Dan dari 15% yang kejadian, 79%-nya ternyata bisa diselesaikan dengan baik. Teman-teman, aku mau kasih sedikit cerita horor dulu. Boleh teman-teman ya? Cerita horor nih. Bisa orang-orang Indonesia suka nih. Jadi baru aja Selasa yang lalu, aku waktu itu adain persekutuan doa, teman-teman. Aku adain persekutuan doa di kantor aku waktu itu di Taman Palem. Dan kantor ini emang katanya terkenal angker, teman-teman. Ya, jadi waktu itu teman aku sebelum kita pindah kantor di sana, teman aku tinggal di sana. Teman aku tinggal di sana, dan habis itu beberapa orang ada juga yang nginep sana, tapi seminggu, 2 minggu, 1 bulan keluar. Katanya gara-gara suka diganggu katanya. Jadi mereka suka keluar, teman-teman. Pada nggak betah di sana. Gitu. Tapi entah kenapa kita akhirnya memilih untuk punya kantor di sana. Soalnya harganya murah, teman-teman. Ya kan? Jadi kita kantor di sana. Pada suatu malam kita lagi persekutuan doa nih. Lagi persekutuan doa gitu kan.
Pertama-tama ice breaking katanya bisa. Terus ketua doa ice breaking dulu. Kita main dulu tuh ya. 1, 2 gitu ya. Ada yang tahu ya gamenya ya mungkin ya. Kita main game dulu ya. Terus singkat cerita, pas lagi main game, aku itu yang orang yang menghadapnya tuh ke pintu, ke arah pintu gitu. Pintunya lagi setengah terbuka teman-teman. Nah teman aku ada yang namanya Willy ya. Jadi kita bosnya di sana, aku Willy Vanessa. Willy waktu itu dia bilang, sorry Ref, gue lagi gak bisa ikut persekutuan doa, dia bilang. Gue ada meeting sama orang. Oke, nggak apa-apa. Jadi Willy pergi gitu ya. Nah singkat cerita, Vanessa ada di ruangannya, dan aku lihat pembantu lagi bersih-bersih tuh di depan ruangan si Vanessa ini. Pintunya lagi terbuka setengah gitu, dan aku bisa lihat tuh mbaknya lagi bersih-bersih. Vanessa lagi di ruangan, aku dan anak-anak persekutuan doa lagi main gitu dalam ruangan. Tiba-tiba pintunya ketutup, jebret gitu. Kok bisa gitu ya gitu ya? Siapa ini yang tutup gitu ya? Kita semua padahal di sini gitu kan. Nah di tengah itu semua teman-teman, aku mulai berpikir nanti malam gue nginep di sini lagi gitu kan. Di kamar ini lagi, aduh gimana nih gitu ya. Jadi di tengah itu semua persekutuan doa dimulai. Ketika praise and worship, Revi nyanyi paling kencang teman-teman. Nyanyi paling kencang, kami menyembah Tuhan. Singkat cerita, setelah aku sharing firman, tutup doa. Tutup doanya beda. Aku tutup doa Tuhan. Tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darahmu. Kutuk roh jahat kau hancurkan, kupatahkan gitu doanya. Pelepasan setan gak doanya kan. Singkat cerita setelah kelar, kita pergi keluar. Buat makan tuh, makan malam. Pas makan aku cerita teman-temanku. Tau gak? Tadi ada hantu gitu kan. Pada kaget, seriusan ada apa? So aku bilang, terus setelah aku bilang gini, pantesan lu doa kayak ngusir setan, aneh banget gitu kan ya. Iya, soalnya tiba-tiba pintunya ketutup. Aku bilang gitu kan. Oh pintunya tiba-tiba ketutup gitu. Terus aku bilang kan, ya udah kita doa sama-sama lah. Semoga semuanya baik-baik aja. Terus biasa ya, kalau bisa udah diceritain, mereka kasih bumbu-bumbu gitu teman-teman kan. Bumbu, iya, gue juga kedengeran ada ketok-ketok gitu, padahal nggak ada gitu ya. Gue juga kayak gitu. Singkat cerita setelah kelar, kita balik teman-teman. Ya kan balik ke rukonya. Pas balik, teman aku si Willy, dia udah pulang ternyata. Dia pulang ketemu Vanessa bilang, Will tahu nggak? Tadi si Revi digangguin hantu. Oh iya Rev, gimana ceritanya? Aku bilang, iya Will, tiba-tiba pintunya ketutup Will. Terus dia bilang, oh itu mah gue yang tutup deh. Ternyata si Willy, dia ada barang ketinggalan, pulang dulu, dia lihat, oh pintu kebuka, dia tutup, diam-diam. Terus dia pergi. Ternyata teman-teman nggak ada hantu, hantunya si Willy ternyata. Nah pesan apa sih yang mau aku sampaikan? Ternyata apa yang aku khawatirkan dalam tanda kutip hantu nggak beneran ada waktu itu. Tapi si Willy yang nutup gitu. Ini mungkin cerita lucu aja, tapi sebenarnya itu begitu kuat dalam hidup kita. Kita seringkali negatif thinking banget, khawatir banget, tapi apa yang kita khawatirkan belum tentu benar. Apa yang kita khawatirkan mungkin aja sebenarnya nggak ada kejadian apa-apa. Semuanya bakal baik-baik aja sebenarnya. Tapi karena kita yang udah negatif thinking, kita yang jadinya di dalam hidup kita nggak bisa maksimal. Teman-teman, aku nggak tahu kamu khawatir akan hal apa hari ini. Mungkin dalam pekerjaanmu, kesehatanmu, relationshipmu. Tapi aku percaya kalau Tuhan bisa kasih lihat hidup kamu 10 tahun, 20 tahun dari sekarang, kamu bakal melihat ternyata nggak ada yang perlu dikhawatirin. Ternyata Tuhan megang kendali dan punya masa depan yang indah buat kita. Jadi kita selalu buat Tuhan kita ya. Nggak usah khawatir lagi. Nah, jadi hari ini kita udah belajar 5 hal ya teman-teman. Bagaimana di dalam kehidupan kita. Kalau kita pengen punya keintiman sama Tuhan, yang pertama mulai punya keinginan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua kita ngobrol, doa, berbicara sama Tuhan. Yang ketiga kita taat. Meskipun apa yang Tuhan minta kadang-kadang sulit, tetap kita taat. Yang keempat kita bersyukur akan kebaikan Tuhan. Dan yang kelima, kita punya iman. Artinya kita percaya sama apa yang Tuhan katakan. Percaya semuanya bakal baik-baik aja. Percaya ada masa depan indah dari Tuhan. Teman-teman, aku punya sebuah cerita. Ini ada sebuah true story. Jadi dulu waktu aku masih kecil, teman-teman, aku pernah diajak sama orang tuaku ke puncak bersama dengan beberapa teman dari mama aku dan juga anak-anak dari tahun mama aku ini. Waktu itu aku masih kecil banget, masih sekitar SD. Dan waktu aku datang ke sana, biasa ya, anak-anak sore-sore kan kita main di luar ya, main petak umpet, main kejar-kejaran. Dan singkat cerita, tiba-tiba muncul anjing yang gede banget warna hitam, teman-teman. Wah, benar-benar dia udah keluarin taringnya, dia gonggongin kita, gitu. Enggak ya, itu kayak suara kudel ya teman-teman ya. Anggaplah serem lah gitu ya suaranya ya, kenceng gitu ya. Anjing besar warna hitam. Singkat cerita, kita yang sebagai anak-anak kecil tentu kita takut. Akhirnya kita lari teman-teman, kita kabur kan? Kita lari. Singkat cerita, kita sampai ke sebuah
jalan yang terbagi dua, ada kiri dan bagian kanan. Aku langsung lari ke bagian kanan, teman-teman. Dan coba tebak teman-temanku semuanya lari ke arah mana? Nah, jahat semua ya, tapi ya benar sih, ke kiri semuanya. Aku sendirian ke kanan. Nah sekarang coba tebak, anjingnya larinya kemana? Kanan kiri? Nah kan, semuanya jahat ya sama aku ya. Tapi ya benar, itu kejadiannya. Ternyata aku lari ke kanan, anjingnya beneran lari ke kanan juga. Ini ketawanya gede banget ya. Terus singkat cerita nyampe teman-teman. Nyampe di jalan buntu. Nyampe di jalan buntu, aku udah gak bisa kemana-mana. Aku yang masih kecil, aku takut setengah mati. Aku langsung mikirnya, waduh, ini kayaknya gue bakal mati nih. Kayak masih kecil kan, mikirnya wah udah nih, gue abis nih dimakan sama anjing ini. Udah mikirnya gitu teman-teman. Aku takut banget dan aku udah nangis teman-teman. Aku pikir udah hidup baru bentar, udah meninggal aja gitu aku pikir. Nah singkat cerita teman-teman, ternyata teman-teman aku baik. Ternyata mereka setelah kabur, mereka balik ke vilanya. Mereka kasih tahu kepada papaku, Om, Revi dikejar anjing. Jadi papa aku, untungnya papaku baik. Dia pas denger dia nggak, oh gitu, terus dia minum kopi, nggak kayak gitu. Tapi dia langsung berdiri dan dia langsung pergi ke tempat di mana aku berada. Dia datang kepada aku, lewatin anjing hitam itu, dan dia angkat aku ke atas pundaknya. Teman-teman, anjing hitamnya masih ada di sebelah papaku. Tapi menariknya, ketika papaku udah gendong aku ke atas bahunya, aku udah gak takut lagi. Aku udah tahu aku aman. Aku udah tahu bahwa semuanya bakal baik-baik aja. Kenapa? Masalahnya masih ada, anjingnya masih ada. Tapi aku tahu, aku ada di tangan dari papaku yang mengasihi aku. Gila sih kita buat yang gitu. Nah, sama halnya dengan setiap dari kita. Kadang-kadang dalam hidup kita akan ada masalah-masalah besar. Tapi kalau kita punya keintiman sama Tuhan, kita punya hubungan sama Tuhan, kita punya Bapa di surga yang mengasihi kita dan Maha Kuasa, kita bisa tenang aja. Kenapa? Karena Tuhan kita yang akan memberikan pertolongan di waktu yang tepat. Trust in Him. Percaya sama Dia. Dia adalah Bapa yang baik dan kita adalah anak-anaknya. Dia yang berjanji, aku gak akan pernah meninggalkanmu dan aku gak pernah membiarkanmu. Teman-teman, hari ini mungkin ada berapa di antara kita yang belum sungguh-sungguh kenal Tuhan. Mungkin ada berapa di antara kita yang hari ini mungkin cuma pernah dengar tentang Tuhan dari pendeta kita, dari teman-teman kita, tapi kita belum punya hubungan secara personal sama Tuhan. Nah hari ini aku pengen ajak setiap dari kita, ayo sungguh-sungguh punya hubungan sama Tuhan. Nggak ada gunanya kalau cuma tahu tentang Tuhan, atau mungkin mengenal Tuhan tapi hubungannya cuma cetek sekali, nggak ada gunanya. Kita bisa sungguh-sungguh bahagia kalau kita hubungannya dalam sama Tuhan. Di multimedia bisa tampilin gambarnya. Ini gambar terakhir yang mungkin aku tampilin hari ini, teman-teman. Ini adalah sebuah painting asli. Namanya Light of the World. Oleh seorang pelukis yang terkenal namanya William Holman Hunt. Dan teman-teman, lukisan ini, waktu itu banyak sekali orang yang suka. Menggambarkan Tuhan Yesus yang sedang mengetuk sebuah pintu kayu. Dan ketika orang-orang melihat lukisan ini, orang-orang awalnya suka, tapi beberapa merasa ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang aneh. Jadi orang-orang datang kepada William Holman Hunt, apakah gambarnya kelihatan ya? Dan akhirnya mereka datang kepada William Holman Hunt dan mereka nanya gini, William, kita perhatikan, kamu lupa ya gambar gagang pintunya. Karena di gambar ini nggak ada gagang pintunya, kamu lupa ya buat gambar detail gagang pintunya. Dan di tengah itu semua, William Holman Hunt mengatakan, enggak, aku nggak lupa. Aku sengaja gambar tanpa gagang pintu. Karena Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, lihat, aku berdiri depan pintu dan aku mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan bukakan pintu, aku akan masuk makan bersama dia dan dia bersama dengan aku. Nggak ada gagang pintunya, kenapa? Karena gagang pintunya ada di dalam. Yang bisa buka adalah kita yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus yang dilakukan adalah terus-menerus mengetuk. Dia nggak pernah maksa. Tapi dia nggak berhenti untuk terus mengetuk. Pada akhirnya, membukakan atau enggak, itu adalah pilihan masing-masing dari kita. So how about you? Bagaimana dengan hidupmu? Apakah hari ini kamu sungguh-sungguh buka hatimu buat Tuhan? Pilihan di tanganmu. Mari kita pejamkan mata kita sama-sama. Kita mau berdoa pada Tuhan, Tuhan Yesus, yang bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Kau telah mengingatkan kami kembali. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Kau yang udah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Ketika kami gak bisa apa-apa. Ketika kami terjebak. Ketika semuanya kelihatan udah skakmat dan game over. Tuhan Yesus, Engkau gak tinggal diam di surga. Tapi Engkau rela tinggal di surga itu. Untuk datang menjemput setiap dari kami.
Bahkan kau menyerahkan nyawamu di atas kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa kami. Dan kami bersyukur akan itu semua. Terima kasih ya Tuhan. Ketika kami gak peduli sama sekali sama Tuhan, Engkau yang telah terlebih dahulu mau datang dan berikan undanganmu untuk kami. Dan teman-teman, jika hari ini kau mau meresponi undangan dari Tuhan Yesus itu, boleh gak kita sama-sama letakkan tangan kanan kita di dada? Dan pribadi lepas pribadi kita jujur ngomong sama Tuhan. Mungkin kita tahu sama ini kita udah jauh dari Tuhan. Dan hari ini kita ngomong jujur sama Tuhan. Tuhan, maafin aku kalau sama ini aku lupain Tuhan. Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Mungkin kita tahu sama ini ada dosa-dosa yang kita pelihara. Ada dosa-dosa yang gak kita tinggalkan sudah bertahun-tahun. Hari ini adalah waktu kita jujur sama Tuhan. Tuhan, maafin aku buat dosa ini. Maafin aku udah nyakitin hatimu. Tuhan, aku mau bertobat, aku mau tinggalin dosa ini. Aku mau mulai hidup benar. Tuhan, tolong aku. Mungkin ada beberapa di antara kita yang lagi punya masalah besar dan kita udah gak tahu jawabannya. Jujur sama Tuhan, dan Tuhan, ini masalahku. Aku gak tahu gimana caranya aku bisa sembuh, gimana keluarga aku pulih, gimana aku bisa lewati tantangan ini. Aku udah gak tahu, tapi aku tahu kau punya jawabannya. Jujur sama Tuhan. This is your moment with God. Gak usah lihat kiri, gak usah lihat kanan, tapi pribadi lepas pribadi, fokus ke Tuhan. Jangan lewati momen ini. Tuhan punya rencana buat hidupmu. Dan semua dimulai dengan keintiman sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan hari ini. Dia siap untuk mendengarkan. Dan dia adalah Bapa yang baik yang siap memberikan pertolongan yang kau butuhkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Teman-teman, aku mau berdoa bagi kalian. Coba angkat tangan kanannya yang mau didoakan. Angkat tangan kanannya. Tuhan, kau melihat setiap tangan yang terangkat. Dan engkau yang jamah setiap dari mereka. Engkau yang urapi hidup mereka. Pekerjaan mereka, studi mereka, hubungan mereka, keluarga mereka. Kau yang jamah ya Tuhan. Berikan pertolonganmu, kuasamu, sehingga mereka menjadi lebih dari pemenang, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Biar Engkau yang tolong hidup mereka, sehingga mereka bisa bangkit menjadi prajurit-prajurit Kristus yang luar biasa, yang menangkan banyak jiwa-jiwa dan mengadakan revival dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau sangat baik, kau sangat indah. Kami bersyukur akan kasih-Mu yang luar biasa. We're so grateful atas kesetiaan-Mu ya Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you, thank you, thank you. Nah, hari ini kamu mau declare sama-sama Jesus Christ. You are always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Kita serta Tuhan kita. Halo semuanya. Halo semuanya, kembali lagi sama kita. Betul banget. Siapa yang udah terberkati banget nih sama firman-Nya Korevi? Boleh dong angkat tangan. Nah, jadi aku mau ingetin lagi untuk jangan lupa follow IG GOG 2023. Betul, karena kita masih bisa ya challenge-nya sampai Betul sekarang. banget. Nah, aku mau undang teman-teman untuk buka handphonenya. Ayo dong guys, buka handphonenya Handphonenya please. dulu ya. Please banget. Please banget nih. Please banget guys. Buka handphonenya, abis itu buka Instagram GOG.2023. Oke. Lalu di follow guys. Jangan lupa di follow karena itu salah satu syarat dan ketentuannya ya guys. Nah, kalau kalian bisa baca di depan, kita akan post snapgram dengan konten atau video momen terbaik kita di sini. Which is nanti aku dan Lilin akan bilang goodness of God, to God be the glory. Kita akan bilang ngomong itu bareng-bareng. Dan kita juga akan videoin bareng-bareng juga ya guys. Oke, kalian udah siap? Udah di follow semuanya? Udah. Sudah ya guys, pastiin udah nggak ada yang bohong ya. Ya, nggak ada. Oke, let's go aja. Kita naikin handphone kita bareng-bareng. Aku akan bilang goodness of God. Kalian jawab to God be the glory. Oke guys, ayo kita berdiri. Sebelumnya nih ya, kayaknya lebih enak kalau kalian berdiri aja. Betul, kita berdiri aja. Sambil video. Supaya rame, Supaya rame gitu, supaya kayak heboh gitu lah ya. Betul. Ayo, berdiri dong teman-teman. Oh ya, jangan lupa juga ya, aku bakal remind lagi untuk follow IG lagi. Betul. Follow Instagramnya itu penting banget. Karena guys. hadiahnya ini bukan Menarik banget loh, menarik. loh ini. Ayo. Yes. Oke, udah semangat semuanya. Udah handphonenya. Mana suaranya? Boleh diarahin ke kalian aja. Kita bakalan seru-seruan begitu. Terserah kalian deh. Oke, siap semuanya? Siap semuanya? Ya. Siap ya? Siap ya? Oke, kalau aku bilang
goodness of God, kalian jawabnya to God be the glory, oke? 1, 2, 3. Goodness of God, to God be the glory. Kita akan nantikan ya pemenangnya. Dan Aku juga juga mau remind, ini pengumuman challenge ini nanti akan diundur sampai dengan jam 7 betul. Jadi nanti jam 7 kita akan kasih tahu ya siapa pemenangnya. Ya. Oke, lanjut. Lanjutnya ini setelah firman itu biasanya apa sih, Kay? Kita bakalan ada sesi Q&A bersama Kak Revinya langsung ya teman-teman. Betul. Jadi nanti caranya gimana sih kalian bisa kasih pertanyaan ke Kak Revi? Yaitu dengan cara nanti boleh tim LCD kalian bisa scan di sini ya. Kalian ajuin pertanyaan apapun seputar firman aja ya guys. Jangan ada yang confess di dalam situ. Tidak boleh Tidak boleh ya. Seputar firmannya tanyain ke Kak Revi dan Kak Revi akan jawab. Kalian harus tanya guys. Karena pasti ada. Aku juga mau remind juga kalau misalkan nggak bisa scan di sini nanti bakal ada yang membantu ya. Betul teman-teman. Oke. Jadi kita mulai aja. Kita mulai aja sesi Q&A-nya. Oke. Sembari kalian nge-scan, Boleh boleh teman-teman boleh duduk ya. boleh dulu sembari bertanya. Boleh. Scan lalu menuliskan pertanyaan, kita tunggu ya teman-teman. Betul. Oke, kita tunggu kalian kasih pertanyaan dulu. Boleh dibantu teman-teman yang nggak bisa nge-scan. Dan kalau kalian yang mau kasih pertanyaan dan nggak bisa nge-scan, jangan takut untuk bertanya ya guys. Dan takut untuk minta tolong, oke? Yes, betul banget. Kita sadari Tuhan bakal tuntut kita supaya bisa pilih yang benar. Makanya aku selalu pegang Amsal 3 ayat 16 teman-teman. Di mana dikatakan akuilah Tuhan dalam setiap lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Tuhan yang lurusin. Tugas kita adalah mengikut sertakan Tuhannya. Pas kita ikut sertakan Tuhan dengan cara doa dan kita ikutin arahannya dengan cara lihat Alkitab arahinnya apa, aku percaya tanpa kita sadari pada akhirnya kita akan pilih pasangan yang tepat juga. Amin. Amin. Jadi jangan coba-coba sama yang beda agama ya teman-teman. Oke. Jangan cari perkara ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya aku bacain aja ya guys kayak gini. Mungkin teman-teman ada yang relate banget ya di sini sama yang beda agama. Oke, pertanyaan yang ketiga. Gimana sih Kak cara kita Aduh, salah ya guys, mohon maaf. Oke, pertanyaan yang ketiga, seberapa penting sih Kak keintiman dengan Tuhan? Oke, jadi tentu penting banget teman-teman. Karena kayak yang tadi kita udah bahas ya, kalau misalnya kita nggak punya keintiman sama Tuhan, gimana kita mau punya ketenangan? Gimana mau kita punya kekuatan? Gak bisa. Karena Tuhan Yesus bilang pada Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar. Kamu ranting-rantingnya. Barang siapa melekat padaku, dia berbuah banyak. Tapi barang siapa tidak melekat pada aku, dia akan menjadi kering, nggak bisa berbuah, mati. Dan itu benar banget. Kita bisa melihat banyak artis-artis udah kaya raya, duitnya banyak, ganteng atau cantik, hidupnya kelihatan enak, karirnya melejit. Tapi ada yang stres, depresi, bahkan mencabut nyawanya sendiri. Kenapa? Karena sumbernya nggak bisa uang, nggak bisa popularitas, nggak bisa manusia. Sumbernya cuma bisa Tuhan. Kalau teman-teman nanya, keintiman sama Tuhan seberapa penting? Penting banget. Itu adalah hal terpenting di dalam kehidupan kamu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya kali ya. Korevi, wajar nggak sih kalau kita kadang merasa jenuh baca Alkitab? Soalnya aku pernah merasa kayak gitu, tapi ganti ke praise and worship aja dan gak baca Alkitab. Kira-kira itu boleh nggak ya? Oke, jadi perumpamannya kayak misalnya kita makan aja. Ada yang namanya 4 sehat 5 sempurna, benar ya teman-teman ya? Anggapannya kita butuh nggak yang namanya protein? Butuh. Tapi kita tetap butuh nggak yang namanya vitamin? Butuh. Makanya makan dada ayam bagus ya kan? Tapi kalau misalnya kita nggak makan sayur, nggak makan buah, tubuh kita juga nggak sehat. Kita tetap butuh. Makanya sama. Kalau teman-teman nanya boleh nggak praise and worship aja tapi nggak baca Alkitab? Jawabannya adalah ya sebaiknya tetap baca Alkitab. Karena praise and worship kita butuh, baca Alkitab, doa kita semuanya juga butuh. Nah kalau misalnya teman-teman mungkin hari ini ada yang merasa aduh jenuh nih baca Alkitab, saran aku ya kita bisa bikin dengan lebih menarik. Misalnya gimana? Kita misalnya bisa baca Alkitabnya, kita adain sebuah challenge sama teman-teman misalnya. Bisa bikin grup gitu ya.
bikin grup, dan habis itu masing-masing bahas misal contoh aja. Atau mungkin dengan cara-cara lain, bisa aja kalau misalnya aku sekarang teman-teman, kalau dulu aku bacain saya satu pasal gitu ya setiap hari. Kalau sekarang aku lebih suka bacanya nggak satu pasal, mungkin kayak cuma 5 ayat, tapi habis itu aku coba search lebih dalamin 5 ayatnya apa gitu. Jadi anggapnya aku coba bikin lebih menarik buat aku sendiri juga gitu, supaya nggak bosan ya cara bacanya, mungkin aku ubah dikit gitu. Nah, jadi kita bisa melakukan apa yang kita bisa ya. Sebenarnya baca Alkitab tuh seru banget pas kita ketemu ya artinya apa. Aku percaya teman-teman yang mungkin kayak, oh gini doang nggak mungkin. Pas teman-teman bakal lihat, gila ini keren banget. Dan itu yang aku alamin teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya, kok menurut Ko Revi gimana ya? Kok bisa ada orang yang terlihat bahwa dia sangat intim dengan Tuhan, tapi dalam kesehariannya hidupnya nggak jadi berkat? Oke. Nah, kita harus, makanya kan kalau kita lihat ada yang namanya orang-orang Farisi kan. Orang-orang Farisi mereka kelihatan beribadah banget, kelihatannya doa banget, kelihatannya hafal ayat Alkitab gitu. Tapi di dalam hidup mereka ternyata mereka menghakimi para orang-orang yang berdosa. Padahal Tuhan pengennya mereka mengasihi orang-orang berdosa. Nah, contohnya kayak gini aja teman-teman. Jadi kita harus ingat ya, ada orang-orang yang mungkin mereka itu cuma religius, ikutin tata tertib ibadahnya aja. Tapi aku percaya kalau orang benar punya keintiman sama Tuhan, dia pasti bakal punya isi hati Tuhannya. Kalau misalnya dia cuma kelihatan religius tapi hidupnya nggak jadi berkat, ya berarti dia bukan punya keintiman sama Tuhan. Dia cuma pintar doang ikut aturan gereja. Tapi orang yang benar punya keintiman sama Tuhan, pasti hidupnya semakin lama semakin serupa sama Tuhan. Karena kita semakin serupa sama orang yang paling baik bergaul sama kita. Ya kan, kalau kita bergaulnya sama orang yang baik banget, aku percaya lama-lama kita bakal lama-lama ikut kayak dia, lebih murah hati, lebih sabar dan lain-lain. Jadi sama, kalau kita beneran nih spend time sama Tuhan, aku percaya nggak mungkin hidup kita nggak jadi berkat, nggak mungkin. Pasti makin lama makin jadi berkat. Amin. Nah, terus ada yang lagi nih yang nanya, bagaimana sih caranya untuk mempertahankan kekonsistenan dalam menjalin keintiman dengan Tuhan? Tadi Oke, kita ganti ya. Atau aku aja nih, aku udah dapat. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat kakak untuk orang yang nggak intim sama Tuhan, tapi sangat diberkati secara materi, compare to orang yang dekat banget sama Tuhan, tapi cobaan hidupnya banyak. Oke, thank you buat pertanyaan. This is a very good question. Alkitab ada ayat yang mencatat jangan iri sama orang fasik. Kadang-kadang kita iri sama orang lain, kelihatannya dia nggak sayang Tuhan, nggak intim sama Tuhan. Kok duitnya banyak ya? Kok dia punya sepatu bagus, gonta-ganti terus. Kalau aku cuma ganti warna dari putih ke kuning gitu kan ya. Kita merasa this is not fair, this is nggak adil gitu. Nah, tapi kita harus tahu teman-teman bahwa hadiah dari keintiman sama Tuhan bukan berkat-berkat materi, tapi hubungan sama Tuhan itu sendiri, teman-teman. Kayak misalnya aku sama Michelle, aku nggak mikir kayak, oh, karena aku sama Michelle, aku jadinya bisa dapat uangnya Michelle, nggak kepikiran. Tapi aku sama Michelle, ya aku seneng ya, aku bisa sama Michelle-nya sendiri. Dia yang aku maunya, dia lah yang aku incarnya gitu ya. Nah, sama dengan hubungan kita sama Tuhan, teman-teman. Apa yang kamu incar? Kalau misalnya kamu memang incarnya uang, jangan kebanyakan kamu bakal kecewa ketika melihat uang kamu nggak sebanyak orang lain, dan kamu bakal ninggalin Tuhan. Karena dari awal kamu memang bukan mengikut Tuhan, tapi kamu adalah pecinta uang yang lagi mau memanfaatkan Tuhan. Orang yang beneran cinta Tuhan, dia bakal ikut Tuhan. Bahkan bukan cuma ketika uangnya nggak banyak loh, bukan cuma ketika orang lain kelihatannya lebih diberkati dari dirinya, tapi dia setia bahkan ketika ada penderitaan besar. Kita lihat aja murid-murid zaman dulu ya, Petrus, Yohanes, Yakobus. Mereka ikut Tuhan Yesus. Mereka dianiaya, masuk penjara, dipenggal, disalibkan, dilemparin batu. Tapi mereka terus ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Karena yang mereka incar bukan ikut Tuhan Yesus supaya hidup nyaman, tapi mereka ikut Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus itu sendiri. Mereka rela mengorbankan segalanya demi Tuhan Yesus. Itu baru orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus dan punya keintiman dengan Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kita udah selesai ya semuanya. Sesi Q&A kita udah selesai. Tapi jangan khawatir karena pertanyaan-pertanyaan nggak dijawab akan dijawab di Instagram Media UG. Jadi pantengin terus ya Instagram Media UG. Siap. Oke. So, kita lanjut. Oke. Terima kasih.
Nah, aku juga mau remind lagi karena belum jam 7 malam nih ya, belum yang mengupload challenge boleh diupload sekarang. Boleh diupload sekarang karena tim media kita masih tetap lihat-lihat terus ya. Betul banget. Betul. Oke. Mungkin sembari menunggu, aku juga mau ingetin nanti sebelum kita pulang, kita udah menerima amplop hijau bukan untuk persembahan yang belum boleh angkat tangan ya nanti anak-anak hospitality Iya. bisa Akan membantu. dibantuin sama anak hospitality, oke? Oke, jadi nanti sebelum pulang jangan lupa ambil konsumsi ya teman-teman. Nanti kita ada sediain konsumsi, jangan lupa diambil konsumsinya ya teman-teman. Sebelum itu kita doa persembahan. Oh ya, boleh. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan terima kasih ya Tuhan untuk selamatmu dari pagi malam hari ini ya Tuhan. Berkatilah mereka yang memberi maupun yang tidak memberi ya Tuhan, dan yang bisa menjadi berkat bagi kita semua. Ya, amin. Amin. Oke. Oke guys, jadi sebelum itu kita mau liatin video teaser dulu nih. Boleh silakan. Boleh LCD tampilkan? Tampilin. Satu, dua. Belum. Oke. Sorry LCD untuk suaranya belum kedengeran, dinaikin lagi mungkin. Kira-kira temanku ya kok ngapain ya? Chat grup maba ah. LCD boleh tolong Wah, diulang aja kami video banget teasernya dari ya. awal. Bagus. Terima kasih. Pelayanan hari ini seru banget. Besok udah kuliah lagi. Kira-kira temanku ya kok ngapain ya? Chat grup maba ah. Wah, rame banget grupnya. Bagus nih. Ih, apaan sih mereka? Apa aku ikut aja ya? Oke, tepuk tangan dulu dong. Seperti yang tadi kalian lihat, juga ada yang namanya Unshaken Faith, which is adalah pre-event GOG yang kedua, dan pastinya kalian harus datang di pre-event keduanya ya guys. Gak kalah seru dong pasti Beli. Betul banget. Betul. Lebih heboh lagi sih pastinya. Betul. Dan pastinya juga acara kita nggak sampai sini aja nggak sih? Yes, betul banget. Nggak sampai di pre-event kedua itu aja nggak Bukan sih? dong, masih ada main eventnya. Betul banget. Main event itu Wow lah pokoknya lah ya. itunya. Kece pokoknya. Betul. Nah, Oke. Kalau kalian mau pada kepo nih sebenarnya pre-event kedua ini yang Unshaken Faith itu informasinya di mana? Boleh banget aku bilang lagi untuk follow IG GOG.2023 karena Dibandingin aja guys. informasinya itu akan disebarluaskan di situ. Betul banget. Oke guys, ini 1 menit lagi kita bakal tutup nih, tutup challenge. Jadi pastiin kalian udah upload ya guys. Jangan sampai enggak, karena kita bakal bagiin hadiahnya dan hadiahnya udah disiapin ya pastinya. Oke.